Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 14 akan memaparkan mengenai perhitungan bagi hasil dan profit margin pada bank syariah. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 14. Yang pertama yaitu saya sendiri, Rizal Kurniawan Aziz dengan NIM 045. Yang kedua, M. Ilham Fazil Al-Habsyi dengan NIM 046. Yang ketiga, Bayu Sulistyo dengan NIM 055. Ada 9 subbab yang akan kami bahas. Yang pertama yaitu pengertian bagi hasil, yang kedua faktor yang mempengaruhi bagi hasil, yang ketiga faktor yang mempengaruhi perhitungan bagi hasil, yang keempat perhitungan bagi hasil, yang kelima pengertian margin keuntungan, yang keenam penetapan nilai margin, yang ketujuh margin atau keuntungan, yang kedelapan perhitungan margin, yang kesembilan konsep margin dalam murabahah. Langsung saja. Yang pertama yaitu pengertian bagi hasil. Bagi hasil menurut terminologi dikenal dengan profit sharing. Profit dalam kamus ekonomi diartikan dengan pembagian laba. Profit sharing juga dapat diartikan distribusi beberapa bagian dari laba pada pegawai dari suatu perusahaan. Menurut Antonio, bagi hasil adalah suatu sistem pengolahan dana dalam perekonomian Islam, yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal atau sahibul mal dan pengelola atau mudharib. Secara umum, bagi hasil dalam perbankan syariah adalah pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian, yaitu pihak nasabah dan pihak bank syariah. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi bagi hasil. Ada 6 faktor yang mempengaruhi bagi hasil. Yang pertama yaitu investment rate. Investment rate merupakan dana yang diinvestasikan kembali oleh bank syariah baik ke dalam pembiayaan maupun penyaluran dana lain. Kebijakan ini diambil karena adanya ketentuan dari Bank Indonesia bahwa sejumlah persentase tertentu atas dana yang dihimpun dari masyarakat tidak boleh diinvestasikan, akan tetapi harus ditempatkan dalam giro wajib minimum untuk menjaga likuiditas bank syariah. Giro wajib minimum yaitu dana yang wajib dicadangkan oleh setiap bank untuk mendukung likuiditas bank. Yang kedua, total dana investasi. Yang ketiga, jenis dana yaitu investasi mudharabah. Dalam menghimpun dana dapat ditawarkan dalam beberapa jenis, yaitu tabungan mudharabah dan sertifikat investasi mudharabah antar bank syariah. Setiap jenis dana investasi memiliki karakteristik yang berbeda-beda sehingga akan mempengaruhi pada besarnya bagi hasil. Yang keempat yaitu nisbah. Nisbah merupakan persentase tertentu yang disebutkan dalam akad kerjasama yang telah disepakati antara bank dan nasabah investor. Yang kelima yaitu metode perhitungan bagi hasil. Yang keenam yaitu kebijakan akuntansi. Yang ketiga yaitu faktor yang mempengaruhi perhitungan bagi hasil. Ada 6 faktor yang mempengaruhi perhitungan bagi hasil. Yang pertama yaitu pendapatan margin dan pendapatan bagi hasil, dihitung berdasarkan perolehan pendapatan pada bulan berjalan. Yang kedua yaitu saldo dana pihak ketiga, yang dihitung dengan menggunakan saldo rata-rata harian bulan bersangkutan. Yang ketiga, pembiayaan yang dihitung berdasarkan saldo rata-rata harian bulanan bersangkutan. Yang keempat, investasi pada surat berharga. Yang kelima, penentuan kapan bagi hasil efektif dibagikan kepada para pemilik dana, apakah mingguan, apakah akhir bulan, apakah tanggal valuta, apakah tanggal jatuh tempo, apakah tanggal akhir tahun, dan lain sebagainya. Yang keenam, penggunaan bobot dalam menghitung besarnya dana pihak ketiga. Perhitungan bagi hasil. Perhitungan bagi hasil dapat menggunakan dua banking, yaitu menggunakan metode revenue sharing dan profit sharing. Yang pertama yaitu revenue sharing. Dasar perhitungan bagi hasil yang menggunakan revenue sharing adalah perhitungan bagi hasil yang didasarkan atas penjualan dan pendapatan kotor atas usaha sebelum dikurangi dengan biaya. Untuk contoh perhitungannya, nisbah yang telah ditetapkan adalah 50% untuk bank dan 50% untuk nasabah. Dalam hal ini, bank sebagai mudharib dan nasabah sebagai sahibul mal. Bila bank syariah memperoleh pendapatan 10 juta rupiah, maka bagi hasil yang diterima oleh pihak bank adalah 50% dari 10 juta itu, sama dengan 5 juta, dan bagi hasil yang diterima oleh nasabah sebesar 5 juta. Yang kedua, profit sharing.
Dasar perhitungan bagi hasil dengan menggunakan profit sharing merupakan bagi hasil yang dihitung dari laba rugi usaha dan ikut menanggung bila dalam suatu usaha tersebut mengalami kerugian. Untuk contoh perhitungannya, untuk total biaya Rp2.500.000 bagi hasil yang diterima oleh nasabah sebesar Rp500.000 dan bagi hasil untuk bank syariah sebesar Rp2.500.000. Selanjutnya, pengertian margin keuntungan. Margin adalah kenaikan bersih dari aset bersih sebagai akibat dari memegang aset yang mengalami peningkatan nilai selama periode yang dipilih oleh pernyataan pendapatan. Keuntungan juga bisa diperoleh dari pemindahan saling tergantung insidental yang sah dan yang tidak saling tergantung, kecuali transfer yang tidak saling tergantung dengan pemegang saham atau pemegang-pemegang rekening investasi tak terbatas dan yang setara dengannya. Selanjutnya ada metode penentuan margin menurut Muhammad. Ada 5 metode. Yang pertama itu markup pricing, yaitu penentuan tingkat harga dengan markup biaya produksi komoditas yang bersangkutan. Yang kedua yaitu return on investment atau ROI, yang artinya dalam hal ini perusahaan akan menentukan berapa return yang akan diharapkan atas modal yang diinvestasikan. Yang ketiga itu value pricing, yaitu kebijakan harga yang kompetitif atas barang yang berkualitas tinggi. Yang keempat yaitu reserve value pricing, yaitu penentuan harga dengan tidak menggunakan variabel harga sebagai harga jual yang didasarkan pada harga produk pesaing, di mana perusahaan melakukan penambahan atau perbaikan unit untuk meningkatkan kepuasan pembeli. Yang kelima yaitu target return pricing, yaitu harga jual produk yang bertujuan mendapatkan tingkat return atas besarnya modal yang diinvestasikan. Dalam bahasan keuangan bisa dikenal dengan return. Selanjutnya penetapan nilai margin. Fatur Rahman Jamil dalam bukunya yang berjudul Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah mengatakan bahwa bank melakukan penetapan margin dari harga jual sejumlah tertentu dengan mempertimbangkan keuntungan yang akan diambil, biaya-biaya yang ditanggung termasuk antisipasi timbulnya kemacetan dan jangka waktu pengembalian. Hal ini ditunjang oleh Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Pasal 1 Nomor 13 dan Pasal 6 huruf M, yang berisikan tentang pembiayaan pada perbankan syariah. Muhammad dalam bukunya yang berjudul Sistem Prosedur dan Operasional Bank Syariah menuliskan dalam pembiayaan merubah harga jual pada pemesan adalah harga beli pokok plus margin keuntungan yang telah disepakati. Dalam Al-Quran juga disebutkan bagaimana harga jual beli harus dilakukan dengan adil, dengan penetapan yang tidak merugikan satu pihak dengan pihak yang lain. Ada 3 surah. Yang pertama Quran Surat An-Nisa ayat 29 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil atau tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Yang kedua itu Quran Surat Asy-Syura ayat 181 yang artinya, sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu merugikan orang lain. Yang ketiga yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 198 yang artinya, bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu, maka apabila kamu bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masy'aril Haram dan berzikirlah kepadanya sebagaimana Dia telah memberi petunjuk kepadamu, sekalipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang yang tidak tahu. Selanjutnya yaitu margin atau keuntungan. Margin atau keuntungan adalah presentasi tertentu yang ditetapkan per tahun. Jadi jika perhitungan margin keuntungan secara harian, jumlah harian dalam setahun ditetapkan 360 hari. Dan jika perhitungan margin keuntungan secara bulanan, setahun ditetapkan 12 bulan. Pada umumnya nasabah pembiayaan melakukan pembayaran secara angsuran. Tagihan yang ditimbulkan dari transaksi jual beli dan atau sewa berdasarkan akad murobaah, salam istinan, dan atau ijarah disebut sebagai piutang. Selanjutnya yaitu perhitungan margin. Contoh perhitungan margin.
Seorang bernama Bapak Robi mengajukan pembiayaan pada sebuah bank X dengan rincian sebagai berikut. Akad yang digunakan merupakan akad murabaah guna membeli sebuah unit mobil dengan harga mobil tersebut 150 juta. Dan bank tersebut memberikan pembiayaan sebesar 120 juta. Dengan pembayaran uang muka sebesar 30 juta rupiah dalam jangka waktu 2 tahun. Dalam bank tersebut total pembiayaan yang menggunakan akad murabaah mencapai 5 miliar dengan RPR sebesar 10% dan estimasi biaya operasional sebesar 200 juta. Bagaimanakah perhitungan penentuan margin dari transaksi tersebut? Jawabannya yaitu cost recovery sama dengan nilai pembiayaan dibagi total pembiayaan dikali estimasi pembiayaan operasional 1 tahun. Sama dengan 120 juta dibagi 5 miliar dikali 200 juta sama dengan 4.800. Margin sama dengan presentasi dikali pembiayaan bank sama dengan 10% dikali 120 juta sama dengan 12 juta rupiah. Harga jual bank sama dengan harga beli bank ditambah jangka waktu dikali cost recovery ditambah margin sama dengan 120 juta ditambah 2 dikali 4.800 ditambah 12 juta sama dengan 141 juta 600 rupiah. Dengan begini dapat terlihat jelas bahwa pembiayaan dengan menggunakan akad murabaah memiliki kepraktisan dan lebih mudah dipahami. Yang terakhir yaitu konsep margin dalam murabaah. Konsep margin diberlakukan pada pembiayaan dengan skim jual beli murabaah. Margin dalam keuntungan yang diperoleh bank dari penjual barang, rumah atau mobil kepada nasabah. Di bank syariah, margin sudah ditetapkan dan disepakati antara pihak nasabah dengan bank sebesar nominal tertentu. Nominal tersebut tidak akan berubah sampai dengan masa selesai pembiayaan. Misalnya, bank membeli rumah dari developer sejumlah 100 juta, lalu menjual ke nasabah dengan harga 108 juta rupiah dengan jangka waktu 1 tahun. Maka nasabah akan melakukan pembayaran kepada bank sebesar 9 juta tiap bulannya sampai dengan akhir masa pembiayaan. Jika ketika selesai, maka kita bisa menghitung jumlah pembayaran kita mulai dari awal sampai akhir pasti sama dengan 100 juta, tidak lebih dan tidak kurang. Itulah materi yang dapat kami paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.